mencuri data kartu kredit di internet lalu digunakan untuk membeli puluhan jam mewah. Alex pun langsung mengambil semua jam yang ia beli menggunakan data orang lain. Teman bocil ini hanyalah komputer. Ia tak pernah bersosialisasi dan hingga ia beranjak remaja, ia bercita-cita ingin menjadi programmer hebat. Namun karena Alex tidak punya uang, maka ia pun mencoba untuk ikut dalam situs klik berbayar di internet. Tentu saja uang yang sangat mudah bagi dirinya. Sehingga ia pun merubah alamat IP-nya agar bisa melakukan klik sebanyak-banyaknya. Dan uang yang dihasilkannya semakin banyak. Alex terus melakukannya hingga ia beranjak dewasa. Bahkan ia mulai bermain-main dengan situs terlarang. Karena orang tuanya di rumah terus saja bertengkar, Alex memutuskan untuk pergi dari rumah. Namun saat ia sedang berada di coffee shop, ia melihat berita kalau ada salah satu bank yang diretas oleh satu kelompok hacker dari web gelap. Saat Alex pulang, ia malah mendapat kalau ibunya malah dipecat. Tanpa pikir panjang, pemuda ini bergabung ke dalam komunitas hacker. Namun ia harus menyelesaikan misi pertamanya, yaitu mencuri nomor kartu kredit. Alex terus berpikir bagaimana caranya. Akhirnya ia pun membuat iklan obat kuat palsu dan mengirimkannya kepada teman sekolahnya. Mudah saja teman Alex masuk dalam perangkapnya. Dengan begitu Alex pun berhasil masuk ke dalam komunitas itu dan ia langsung mendapat paket dari pasar gelap dan harus menjualnya. Barang-barang tersebut bisa Alex jual dengan harga yang sangat mahal dan mudah saja baginya mendapat uang. Alex terus dikirimkan barang-barang ilegal. Dengan kecerdikannya, Alex bisa menjual semua dengan cepat. Ia juga mencari situs online shop yang mudah diretas untuk mencuri semua data-datanya lalu menjualnya ke web gelap. Mencuri data kartu kredit di internet lalu digunakan untuk membeli puluhan jam mewah. Alex pun langsung mengambil semua jam yang ia beli menggunakan data orang lain. Petugas ekspedisi ini tanpa rasa curiga langsung memberikan jam itu. Alex berusaha menjual jam yang ia dapatkan secara cuma-cuma itu. Namun tidak ada satupun toko yang mau menerimanya. Banyak toko yang meminta Alex menunjukkan bukti transaksi yang sah dan laporan bank. Tentu saja ia tak bisa menunjukkan itu. Namun tampak ada pria berkacamata terus mengikuti Alex. Setelah Alex keluar dari toko terakhir yang menolaknya, pria kacamata mencegat Alex dan menawarkan Alex bantuan untuk menjual jamnya. Namun ia meminta bagi hasil. Alex pun setuju daripada jamnya tidak laku. Alex mengira semua jamnya dicuri karena orang itu menghilang. Tapi ternyata tidak. Pria ini muncul lagi dengan membawa uang ratusan juta untuk Alex. Kini Alex dan pemuda itu pun berteman baik dan bekerja sama. Mudah saja mereka mendapat uang dengan menjual barang-barang yang mereka beli menggunakan data kartu kredit curian. Dengan kecerdikan mereka memainkan kata-kata dan merayu pembeli, tentu saja tidak akan ada yang mencurigai mereka. Mereka berdua saling melengkapi. Alex yang mencuri data kartu kredit dan Robbie yang menjual barang yang mereka dapatkan secara cuma-cuma dari kartu kredit tadi. Mereka juga bekerja sama dengan beberapa kasir supermarket untuk mengambil semua data kartu kredit para pengunjung. Bahkan mereka juga menjual semua data-data yang mereka dapatkan ke web gelap. Robbie mendapat semua kartu kredit dari rekannya yang bekerja di sebuah klub malam dan mereka akan menghabiskan semua limit kartu kredit itu. Namun Alex sempat ragu. Dengan kartu kredit curian, Alex dan Robbie akan menyamar lalu datang ke bank penerbit kartu itu. Alex memastikan terlebih dahulu kartu tersebut masih aktif dengan membeli lagu seharga $1. Setelah yakin, Alex berpura-pura menjadi pemilik kartu itu dan akan mengambil semua limit dari kartu tersebut. Robbie sempat dicurigai oleh para satpam. Namun untung saja Alex berhasil menjalani misi penyamaran dengan mulus. Mereka terus pergi dari bank itu. Alex terus mencari mangsa berikutnya dan ia melihat salah satu bank yang sudah pernah menyengsarakan hidup keluarganya ada di daftar bank yang mudah diretas. Alex pun langsung datang ke bank itu untuk mengacaukan sistemnya dan berpura-pura untuk meminjam uang. Dengan beberapa trik mengalihkan perhatian, Alex menyambungkan flash disk yang bisa meretas komputer teller dan mengambil semua data-datanya. Dengan keberhasilannya itu, membuat Alex menjadi sangat terkenal di dunia para peretas. Sungguh berbahaya. Ratusan kartu kredit dicuri datanya dan para hacker ini akan mencetak ulang kartu yang datanya mereka curi. Kartu kredit palsu dengan data curian mereka jual ke semua hacker yang tersebar di seluruh dunia. Lalu sebagiannya mereka gunakan untuk berfoya-foya dan membeli barang mewah. Sungguh tindakan kriminal yang sangat merugikan orang banyak. Mereka berlagak seperti orang yang sangat kaya agar gerak-gerik mereka tidak dicurigai. Mobil puluhan miliar saja mereka beli dalam satu hari. Pelanggan mereka dari seluruh dunia semakin banyak sehingga mereka harus mencetak lebih banyak kartu kredit palsu. Dengan hadirnya Emma di dalam tim mereka membuat keuntungan mereka semakin meningkat drastis.
habis karena Emma banyak sekali link dengan para sultan yang mau membeli barang-barang yang mereka dapatkan dari kartu kredit palsu. Terlihat seperti sultan, tapi sebenarnya mereka semua adalah penipu dan pencuri data kartu kredit. Mereka sampai pergi ke Hong Kong untuk menjalankan aksinya. Mereka membeli barang mewah dengan kartu kredit palsu dan menjualnya kepada para sultan. Namun hari sial tidak ada di kalender. Salah satu kartu kredit yang mereka palsukan ternyata sudah diblokir dan dilaporkan oleh pemiliknya. Mereka pun langsung kabur dan kembali ke persembunyian. Namun bukannya jerah, Alex malah ingin melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar mencuri data kartu kredit. Namun karena tak mau pusing, mereka malah lebih memilih untuk berpesta. Tapi Robby dan Alex malah terlibat perkelahian sampai mereka harus masuk ke tahanan untuk sementara. Namun untung saja berkat link dari Emma mereka bisa keluar dalam sekejap. Dengan kartu ATM palsu, para hacker ini mengambil semua uang yang ada di dalam mesin. Komplotan mereka sangat banyak sehingga kerugian akibat perbuatan mereka sangatlah besar sekali. Akibat perbuatan mereka, kini berita pembobolan ATM dengan kartu palsu menjadi berita utama. Alex dan Emma yang menjadi dalang pembobolan ATM tadi terlibat pertengkaran karena Emma ingin berhenti setelah ini. Namun mereka malah mendapat perhatian dari pemimpin para hacker dunia, yaitu Z, dan Z ingin bertemu dengan mereka. Alex dan Emma pun langsung datang ke tempat persembunyian Z. Beginilah sosok pemimpin para hacker di dunia. Z memberikan Emma dan Alex pekerjaan yang sangat besar, yaitu misi untuk menghancurkan pasar saham dan mengambil semua keuntungan dari sana. Bikin kaget saja, para hacker ini mendapati teman mereka tak bernyawa di kamar mandi setelah mendapat serangan dari korban mereka. Kini Alex dan Emma harus pergi sejauh mungkin dari Hong Kong. Namun mereka harus menyelesaikan satu misi besar terlebih dahulu, yaitu menghancurkan pasar saham. Z yang menjadi pemimpin misi kali ini. Ketua Keamanan Internasional mendapat serangan mendadak. Lalu mereka semua cepat menyebarkan berita penembakan itu, sehingga semua pemegang saham di seluruh dunia panik dan menarik diri dari pasar saham. Sehingga misi mereka untuk menghancurkan pasar saham dan mengambil keuntungan berjalan dengan mulus. Padahal Ketua Keamanan Internasional yang tertembak dan diberitakan meninggal adalah orang yang palsu. Ketua yang asli masih baik-baik saja dan sedang menjalani misi lain. Kini satu dunia sudah terpengaruh berita palsu yang dibuat oleh Z dan para hacker ini. Setelah menyelesaikan misinya, para hacker ini malah tertangkap. Alex harus disandra untuk digali informasi sebanyak-banyaknya tentang komunitas hacker yang sudah banyak merugikan perekonomian dunia. Setelah berhasil mengambil bukti-bukti dari Alex, ia ditinggalkan begitu saja. Alex pun harus cepat pergi ke tempat yang jauh dan ia memutuskan untuk ke Bangkok. Alex pun hanya seorang diri tanpa alat komunikasi apapun. Ia pun pergi ke sebuah warnet untuk mencari informasi tentang temannya dan juga ketua komunitas hacker yang memberikannya misi berbahaya kepadanya. Ternyata mereka semua sudah tertangkap. Masalah pun datang kepada Alex karena operator warnet mendapati kartu kredit milik Alex sudah terlapor dan ia pun malah diringkus karena sudah menggunakan kartu kredit curian dan harus berakhir di penjara karena kesalahan kecil. Padahal sebelumnya ia sudah dibiarkan bebas atas kesalahan yang lebih besar.